Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imran Hasanah, NPM 1810103010. Di sini saya akan mereview jurnal guna memenuhi tugas mata kuliah Seminar Sumber Daya Manusia. Adapun jurnal yang saya review ini dikarang oleh Supraharyati dan Ririn Susilawati pada tahun 2020. Judul penelitiannya penerapan sistem WFH atau work from home dan dampaknya terhadap kinerja staf dan dosen Unibdu Jombang selama pandemi COVID-19. Judul jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam tahun 2020, volume 6, nomor 2, halaman 229 sampai 240. Latar belakang, pada poin 1, perubahan-perubahan dari tahun ke tahun memang sudah kerap dirasakan masyarakat dengan berbagai faktor penyebabnya. Namun, pada tahun 2020 ini, dunia dihebohkan dengan adanya wabah yang muncul dari kota Wuhan, Cina, yang penyebarannya begitu cepat serta mampu menular ke orang lain dengan sangat mudah. Wabah ini berangsur-angsur menyebar dari ibu kota pada awal Maret hingga ke provinsi dan kota lainnya, bahkan hingga ke pelosok desa yang ada di Indonesia. Poin 2, aktivitas berhenti total cukup lama, sehingga aktivitas sekolah mulai dari PAUD, TK, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah akhir atau kejuruan, hingga tingkat perguruan tinggi atau universitas, bahkan seluruh pondok pesantren di Kabupaten Jombang perlahan memulangkan santriwan dan santriwatinya dengan terpaksa demi mengupayakan kesehatan santri dan keluarga pondok serta seluruh warga masyarakat. Kepulangan para santri ini serta berhentinya seluruh proses pembelajaran mengharuskan orang tua atau wali murid untuk berperan menjadi lebih besar dengan mengawasi dan mendampingi kegiatan pembelajaran dengan sistem daring. Hal ini tentu menimbulkan banyak keluhan dari para orang tua karena merasa kesulitan mengajarkan anaknya di rumah dengan kemampuan yang sangat terbatas. Poin 3, adanya penyakit yang mewabah ini membuat keadaan dan aktivitas banyak dilakukan dengan perubahan kebijakan yang tentunya masyarakat mau tidak mau harus siap untuk beradaptasi dengan era baru yang kini harus dihadapi. Terkait dengan dunia pendidikan, yang juga merasakan dampak dari adanya pandemi COVID-19. Seluruh staf dan tenaga didik juga harus menyesuaikan kebijakan yang diterapkan oleh sekolah ataupun instansi pendidikan masing-masing dengan penerapan pembelajaran daring serta kebijakan bekerja dari rumah yang mungkin berdampak pada pelaksanaan kerja yang berbeda dari biasanya, karena tidak jarang terjadi perubahan kinerja yang disebabkan oleh perubahan kebijakan, cara pelaksanaan, atau perubahan tempat yang berbeda dari sebelumnya. Rumusan masalah, bagaimana penerapan WFH serta dampaknya terhadap situasi kinerja staf dan dosen yang ada pada Universitas Pesantren Tinggi Unibdu Jombang. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif di mana wawancara dilakukan pada pihak-pihak terkait dengan menguraikan apa yang telah disampaikan oleh narasumber sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Pada metodologi ini juga beberapa pihak yang menjadi narasumber merupakan dosen kepala program studi yang turut menyusun kebijakan bagi mahasiswa. Selain itu juga terdapat hasil forum dari pihak rektorat, dekanat, serta Kapiro yang membentuk kebijakan untuk para staf dan Bapak Ibu dosen. Pembahasan, adanya kebijakan baru tentunya menjadi hal yang harus dipatuhi dan diterima oleh seluruh anggota kampus termasuk juga staf dan dosen. Berikut ini merupakan kebijakan yang harus dipatuhi oleh staf dan dosen. Pertama, melaksanakan kerja dari rumah atau WFH. Kedua, perubahan jadwal kerja yang mulainya libur hanya hari Jumat menjadi hadir sesuai jadwal yang ditentukan terhitung 2 kali dalam seminggu sejak bulan Maret hingga bulan Agustus, dan terjadi perubahan jadwal kehadiran staf dan dosen menjadi 3 kali dalam seminggu sebagaimana yang tertera pada surat rektor pada akhir Agustus 2020 yang berlaku hingga saat ini. Yang ketiga, terhentinya aktivitas ahad sehat. Yang keempat, pelaksanaan rapat beralih secara virtual. Kelima, berkurangnya bonus atau reward pegawai karena jam kerja yang berkurang. Meskipun terdapat fasilitas guna memenuhi aturan-aturan yang harus ditetapkan, hal ini tentunya tidak memungkiri bahwa adanya keadaan pandemi ini juga mendatangkan sebuah dampak baik positif maupun negatif.
Dampak positif bagi dosen antara lain adanya kesempatan bagi dosen untuk mengikuti kegiatan seminar atau webinar lebih banyak dari biasanya. Jika pada masa normal hanya dapat diikuti 1 atau 2 kali dalam 1 tahun karena kendala jarak ataupun yang lainnya, namun saat ini dapat diikuti lebih dari itu karena dilaksanakan secara virtual atau daring. Yang kedua, dosen juga harus beradaptasi dengan teknologi informasi, serta harus mampu mengoperasikan beberapa aplikasi yang mendukung sistem pembelajaran maupun penunjang Tridharma. 3. Banyak kesempatan bagi dosen untuk bisa melakukan kegiatan pengabdian masyarakat secara virtual. Banyak juga kegiatan workshop yang dapat diikuti secara virtual dengan waktu di rumah yang lebih banyak dari biasanya. Kelima, berkembangnya kreativitas dan inovasi dalam penyampaian materi perkuliahan. Dampak positif bagi staf antara lain 1. Staf memiliki banyak waktu untuk bisa mengikuti kegiatan webinar sebanyak-banyaknya dan menambah banyak wawasan baru seperti dosen. 2. Staf memiliki kesadaran akan pentingnya untuk bisa melek teknologi dan mengikuti perkembangan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. 3. Memiliki banyak waktu untuk mengikuti kegiatan workshop online untuk bisa menambah wawasan dan keahlian staf. Dampak negatif bagi dosen antara lain 1. Penyampaian materi pembelajaran yang kurang maksimal. 2. Penyampaian materi yang cukup terbatas. 3. Terjadinya kesulitan karena pelaksanaan secara virtual sehingga kurangnya kemampuan pada mahasiswa yang kurang aktif. Keempat, butuh tempat dengan koneksi internet yang tinggi untuk menghindari adanya kendala dalam pelaksanaan perkuliahan. 5. Bertambahnya biaya karena kuota internet yang diberikan oleh Kemendikbud guna dapat memenuhi kebutuhan, sehingga kebutuhan terhadap kuota internet ini bertambah dalam penyampaian pembelajaran. Adapun dampak negatif bagi staf antara lain 1. Adanya tambahan biaya karena harus membeli paket internet lebih dari biasanya. 2. Hilangnya reward karena kegiatan yang didiadakan seperti ahad sehat dan pertemuan bulanan setiap tanggal 5. 3. Tetap melaksanakan kerja dari rumah ketika ada kebutuhan di kampus yang berada di luar jam penjadwalan masuk kerja. Kesimpulan, adanya pandemi mengharuskan seluruh instansi pendidikan harus berhenti untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka, serta harus menerapkan pelaksanaan WFH atau sistem bekerja dari rumah, termasuk pola pembelajaran yang ada di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Pelaksanaan pembelajaran dengan metode daring atau WFH ini memang mendatangkan dampak negatif juga banyak pada pihak yang telah bersangkutan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan ini harus dilaksanakan oleh semua pihak demi kesehatan dan keamanan bersama. Akan tetapi adanya kebijakan ini tidak membuat sistem pembelajaran dan segala aktivitas akademik dan non-akademik UNIBDU mengalami penurunan pada penilaian staf maupun dosennya. Segala upaya dilaksanakan mulai dari penjadwalan hingga tetap menjaga sifat kekeluargaan dalam pelaksanaan kepentingan fakultas tetap dilaksanakan oleh staf dan dosen pada Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Hal ini membuktikan bahwasannya penerapan WFH atau work from home tidak membuat kinerja pegawai Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang mengalami penurunan kualitas kerja meskipun adanya sedikit dampak negatif dari pelaksanaan WFH bukan hal yang dapat dihilangkan secara sepenuhnya. Berikut ini daftar pustaka yang ada pada jurnal yang sudah saya review. Terima kasih. Demikian review yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.